وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhil Muyassar sampai kepada bab yang ke-10 yang merupakan bab terakhir dari kitab At-Taharah. Al-babul 'ashiru fil haidhi wan nifasi wa fihi masailu. Bab yang ke-10 tentang haid dan nifas, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-haidhu lughatan as-sailanu wa syar'an damu tabi'atin wa jibillatin. Haid secara bahasa adalah as-sailan, aliran atau sesuatu yang mengalir, wa syar'an dan secara syar'i adalah damu tabi'atin wa jibillah, darah kebiasaan dan alami. Yakhruju min qa'rir rahimi fi awqatin ma'lumatin hala sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladatin. Darah tersebut keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu pada keadaan sehatnya seorang wanita tanpa disebabkan melahirkan. Wan nifasu damun yakhruju minal mar'ati 'indal wiladati. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Al-mas'alatul ula bidayatu waqtil haidhi wa nihayatuhu. Permasalahan yang pertama adalah permulaan waktu haid dan akhirnya. La haidha qabla tamami tis'i sinina. Tidak ada haid atau tidak dianggap haid sebelum sempurna usia 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidun qabla dhalika. Dikarenakan tidak ada di alam ini bagi seorang wanita haid sebelum usia tersebut. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Idza balagatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'atun." Jika seorang anak perempuan sampai usia 9 tahun, maka ia disebut wanita dewasa. Wala haidha ba'da 50 sanatan. Dan tidak ada haid setelah 50 tahun fil ghalibi 'ala sahihi. Pada kebanyakan kasus berdasarkan perkataan atau pendapat yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan telah diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidhi." Jika seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka ia telah keluar dari batas haidnya. Al-mas'alatu tsaniyatu aqallu muddatil haidhi wa aktsaruha. Permasalahan yang kedua adalah waktu minimal haid dan waktu maksimalnya. As-sahihu annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi wa inna ma yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urfi. Yang sahih atau yang benar pendapatnya adalah tidak ada batas minimal atau batas maksimal bagi waktu haid, akan tetapi hal tersebut kembali kepada adat dan kebiasaan. Al-mas'alatu tsalitsatu ghalibul haidhi. Permasalahan yang ketiga adalah kebanyakan waktu haid yang umum. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebanyakannya waktu haid itu adalah 6 atau 7 hari. Liqaulihi, berdasarkan
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahshin, kepada Hamnah binti Jahsh, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'atan thumma ightasili wa salli 24 yawman. Tahayyadi, haidlah, atau tentukanlah, ambillah waktu haidmu, fi ilmillahi, dalam ilmu Allah, selama 6 hari atau 7 hari, kemudian mandilah engkau dan solatlah selama 24 hari. Au salasatan wa ishrina yauman, atau 23 hari. Ini pada keadaan wanita yang istihadah. Kama yahidun nisa'u wa yathurna limiqati haidhihinna wa tuhrihinna, sebagaimana haidnya para wanita dan sucinya mereka berdasarkan waktu-waktu haid mereka dan waktu-waktu suci mereka. Untuk wanita istihadah, maka ia mengambil waktu 6 atau 7 hari sebagai haidnya, pada sisa harinya yang lain ia melaksanakan salat sebagaimana kebiasaan para wanita lainnya. Al-mas'alatur rabi'atu ma yuharramu bil haidhi wan nifasi. Permasalahan yang keempat adalah apa yang diharamkan dikarenakan haid dan nifas. Yuharramu bisababil haidhi wan nifasi umurun. Diharamkan disebabkan haid dan nifas itu beberapa perkara. Al-awwalu al-wat'u fil farji. Yang pertama adalah berhubungan biologis di farj, di kemaluan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurun. Maka jauhilah wanita pada saat haid dan janganlah dekati mereka hatta yathurna, hingga mereka suci. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina nazalat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika turun ayat tersebut, isna'u kulla syai'in illa nikaha, berbuatlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan. As-tsani at-talaqu, liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihin, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma tallaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haidhi murhu falyuraji'ha. Al-hadis. Yang kedua adalah diharamkan talak berdasarkan firman Allah Ta'ala, talaklah mereka ketika mereka bisa menghadapi iddahnya. Dan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ketika anaknya, yaitu Abdullah, mentalak istrinya pada saat haid. Murhu, perintahkanlah ia, anakmu, falyuraji'ha, untuk merujuknya. As-salisu as-salatu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Yang ketiga adalah salat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaishin, jika datang haid maka tinggalkanlah salat. Ar-rabi'u as-sawmu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli, qulna bala. Yang keempat adalah saum, puasa, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah salah satu dari kalian jika ia haid tidak puasa dan tidak salat? Maka mereka berkata, benar demikian. Al-khamisu at-tawafu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat. Yang kelima adalah diharamkan tawaf berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia haid, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah engkau
bertawaf mengelilingi bait hingga engkau suci. As-sadisu qira'atul Qur'ani wa huwa qawlu katsirin min ahli al-ilmi min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Yang keenam adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah perkataan atau pendapat dari kebanyakan atau mayoritas dari ahlul ilmi, kalangan sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka. Lakinna idza ihtajat ila al-qira'ati ka'an tahtaja ila muraja'ati mahfuziha hatta la yunsa. Akan tetapi jika ia membutuhkan untuk membaca Al-Quran, seperti sebagaimana ia butuh untuk mengulangi apa yang ia hafal hingga tidak terlupa, au ta'limil banati fil madarisi, atau mengajarkan anak-anak wanita di sekolah-sekolah, au qiraati wirdiha, atau membaca wirid hariannya, jazalaha dzalika, maka dibolehkan baginya hal tersebut, membaca Al-Quran. Wa in lam tahtaj fala taqra, kama qala bihi ba'du ahli ilmi. Akan tetapi jika ia tidak membutuhkannya, maka janganlah ia membaca, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi. As-sabi'u massul mushafi liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketujuh adalah menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis firman Allah Ta'ala, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. As-saminu dukhulul masjidi wal labthu fihi. Yang ke-8 adalah diharamkan masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Berdasarkan hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan tidak juga orang yang haid. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyata wa hiya fi hujratiha, dahulu mendekatkan kepalanya kepada Aisyah dan Aisyah berada di kamarnya. Faturajjiluhu wa hiya haidun wa huwa hina idzin mujawirun bil masjidi. Maka Aisyah menyisir atau merapikan rambutnya sedangkan ia dalam keadaan haid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di sisi masjid. Wa kadza yuharramu 'alaiha al-mururu fil masjid in khafat talwithahu fa in aminat talwithahu lam yuharram. Fa in aminat talwithahu lam yuharram. Dan begitu juga diharamkan baginya berlalu atau melewati masjid, melewati dalam masjid jika ia takut atau khawatir akan mengotori masjid tersebut. Akan tetapi jika ia merasa aman dari mengotori masjid, maka tidak diharamkan. Al-mas'alatul khamisatu ma yujibuhul haidu. Permasalahan yang kelima, apa yang diwajibkan oleh haid atau apa yang menjadi wajib disebabkan haid. Yujibul ghusla, mewajibkan mandi. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli. Tinggalkanlah salat sebanyak kadar hari-hari yang engkau haid padanya, kemudian mandilah dan salatlah. Ini yang pertama, al-awwal. Asani al-bulughu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, baligh, mencapai usia baligh, berdasarkan hadis Nabi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang telah mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar, penutup kepala. Faqad aujaba 'alaiha sitrata bihusulil haidhi.
Nabi telah mewajibkan atas wanita tersebut untuk menutup auratnya ketika ia telah mengalami haid. Fadalla ala anna taklifa hasala bihi. Ini menunjukkan bahwasanya taklif atau pembebanan kewajiban itu terjadi disebabkan haid. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulughi, dan itu terjadi disebabkan baligh, mencapai usia baligh. As-salisu al-i'tidadu bihi. Yang ketiga yang menjadi wajib karena haid adalah beriddah dengannya, mengambil masa iddah dengan haid tersebut. Fatanqadhil iddatu fi haqqil mutallaqati wa nahwiha bil haidhi liman kanat tahyidu. Maka habislah iddah pada haknya wanita yang ditalak dan yang semisalnya disebabkan haid jika ia wanita yang haid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak menunggu, menahan dirinya selama 3 quru', yakni thalatha hiyadin, maksudnya adalah 3 kali haid. Ar-rabi'u al-hukmu bi bara'atir rahimi fil i'tidadi bil haidhi. Yang keempat adalah berhukum atau hukum tentang bersihnya atau bebasnya rahim dari kehamilan pada masa iddah dengan haid tersebut. Tanbih, peringatan, idza taharat al-haidu aw an-nufasa'u qabla ghurubi syamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yaumi. Jika wanita yang haid itu suci, demikian juga wanita yang nifas, suci sebelum terbenamnya matahari, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat zuhur dan asar pada hari tersebut. Wa man taharat minhuma, dan siapa yang suci dari mereka berdua, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, lazimaha an tusalli al-maghriba wal isya'a min hadhihi lailati. Maka wajib baginya untuk salat maghrib dan isya dari malam tersebut. Lianna waqta salati tsaniyati waqtun lis-salati al-ula fi halil uzri. Dikarenakan waktu salat yang kedua merupakan waktu salat yang pertama pada keadaan uzur. Wa bihi qala al-jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmadu. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Ahmad. Demikianlah pembacaan kitab Fiqh Muyassar kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.